bagian dari kemenangan diplomasi kah atau apa yang dicapai dari sini? Iya, Mas Said. Jadi memang betul ini adalah kemenangan dari negosiasi dan diplomasi kita. Ini high level dan bagaimana Pak Erlangga dan tim sudah bekerja ya sudah cukup lama semenjak penentuan tarif hold yang pertama sampai jeda waktu kemudian diperpanjang sampai tanggal 1 Agustus. Dan perbincangan sudah sangat intensif dengan Howard Lutnick dari Secretary of Commerce dan juga dari US Trade Representative Jamieson Greer. Itu sudah sangat baik sekali ya proses negosiasinya, dan kemudian ditutup dengan telepon dari Presiden Prabowo kepada Presiden Trump, leader to leader, yang mana sudah dijalin semenjak Trump itu terpilih di bulan November, elected, bahkan sebelum inaugurasi, Pak Prabowo juga sudah berkirim pesan, sudah kemudian menelepon langsung Presiden Trump untuk memberikan selamat ya, secara akrab kita bisa lihat ya rekamannya di tahun yang lalu, dan ini terus terjalin hingga kini. Dan makanya ketika Trump itu ditelepon oleh Pak Prabowo, itu sangat antusias sekali dan kemudian memberikan respect yang sangat tinggi kepada proses negosiasinya dan juga atas komunikasi ya dua arah antara Presiden Trump dan Presiden Prabowo yang kemudian menjadi dealnya ini sangat ideal. Karena kalau kita lihat ya Mas Said, sebagai baseline UK itu tarifnya 10%. Setelah dinegosiasikan juga tetap 10% karena memang kalau kita lihat US itu terhadap UK itu surplus. Nah, kalau berdasarkan prinsip tarif resiprokal, jadi kalau perlu kita ingat lagi bahwa resiprokal Trump itu cara menghitungnya adalah US defisit dari US kepada negara-negara tertentu dibagi dengan importnya dari US ke negara-negara tertentu. Memang ada perkalian lain dengan elastisitas, tapi elastisitasnya ketika dikalikan jumlahnya 1. Sehingga sederhananya adalah trade deficit dibagi dengan importnya. Defisit US ke Indonesia misalnya, itu kan 18 billion US dollar. Dibagi dengan importnya Amerika Serikat ke Indonesia, itu 28 billion US dollar. Sehingga 18 dibagi 28 itu 0,64, dikali 100%, 64%, itu adalah fullnya. Tapi Trump juga ketika pengumuman 2 April dia bilang bahwa kita kasih diskon, jadi 32%. Ya, jadi ini semua negara-negara ini dikasih diskon 32%. Nah, aktivitas tersebut, cara untuk mengurangi tarif resiprokal ala Trump ini adalah dengan mengurangi trade deficitnya. Makanya kita menawarkan konsesi ya, dari proposal pembelian kedelai 2,5 billion dolar, bungkil kedelai 1,5 billion US dollar, gandum 500 juta dolar, kapas 200 juta dolar, kemudian migas itu ada LPG 3 billion US dollar, kerosene 4 billion US dollar, kemudian ditambah lagi dengan gasoline, refined petroleum itu 8 billion US dollar, plus juga pembelian Boeing 15 billion US dollar, all in all 34 billion US dollar kita beli sebagai wilayah untuk kemudian mengurangi trade deficit itu. Itu adalah strategi negosiasinya. Nah, kalau kita melihat kembali lagi kasus dari UK itu US surplus ya terhadap UK, harusnya kalau berdasarkan prinsip resiprokal itu, dia kan yang berhak kena tarif lebih tinggi harusnya US, bukannya UK. Tapi ya, UK kena 10%. Nah, itu kita jadikan baseline ya 10%. Sehingga skenario idealnya adalah bukan 0%, meskipun Pak Prabowo pengennya 0%. Tetapi dengan baseline UK itu sepertinya agak susah ya. Bahkan untuk mendekati 10% itu juga sebenarnya juga lumayan sulit. Maka skenario ideal yang kita mainkan dari awal adalah untuk kemudian mendapatkan 15-20%. Kenapa 15-20% ini menjadi skenario ideal? Karena kita juga harus membandingkannya secara komparatif dengan negara-negara ASEAN yang memiliki line produksi atau produk-produk yang berkompetisi secara langsung dengan kita untuk memasuki pasar US. Seperti misalnya Vietnam, Malaysia, Thailand, yang kalau kita bandingkan itu tarifnya lebih tinggi dibandingkan kita ya. Kita 19%, Malaysia 25%, Vietnam 20%, kemudian Thailand 36%. Jadi kita memiliki peluang untuk mengekspor lebih banyak gitu ya. Jadi kita bukan hanya melihat oke, kita ditarifkan 19%, tapi relatif to what? Kita bandingkan secara komparatif antar negara ya, sehingga pada akhirnya seharusnya kita menjadi lebih kompetitif ya, lebih unggul dibandingkan dengan yang lain. Nah, kemudian pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang sering diajukan
oleh masyarakat adalah ini kalau 0%, apakah tidak akan mengganggu industri dalam negeri? Oke. Nah, ini antara Amerika Serikat dengan Indonesia itu produknya tidak saling berkompetisi secara umum ya. Sebagai contoh tadi saya sampaikan kedelai, kita tidak produksi kedelai ya, ada tapi sedikit sekali. Kemudian gandum, ada juga kapas, kita juga impor. Bagaimana dengan refined petroleum? Biasanya kita impor dari Singapura, ya, itu bisa langsung impor dari Amerika Serikat. Terus apalagi Boeing, kita kan nggak produksi pesawat, ya. Terakhir kita produksi pesawat zaman Pak Habibie, ya. Sekarang kita tidak bisa produksi pesawat sendiri, sehingga tidak menghancurkan industri dalam negeri. Yang terjadi adalah efeknya terhadap konsumen justru lebih bagus. Kenapa? Karena misalnya untuk kedelai, kan jadi tidak pakai tarif yang sebelumnya, jadi 0%. Jadi produk tempe harusnya menjadi lebih murah ya, itu kalau kita bicara idealnya. Begitu juga dengan gandum. Ini kan untuk roti, kemudian produk-produk mie itu bisa jadi lebih rendah harganya karena ongkos tarifnya jadi 0% dan seterusnya. Sehingga kita bisa melihat ini sebagai three wins. Pertama win karena 32% ke 19%, that is the first win. The second win adalah kita secara komparatif ya dengan negara-negara peer di ASEAN itu kita juga salah satu yang paling rendah ya. Dengan Singapura, memang Singapura lebih rendah lagi, tetapi kan Singapura tidak produksi hal yang sama ya. Kita mengekspor komoditas misalnya kan itu tapi CPO-nya misalnya Malaysia 25% kan. Terus that is the second win. The third win adalah ya konsumennya jadi untung ya karena produk-produk yang sebelumnya mahal dan susah diakses ya itu menjadi lebih bisa diakses gitu. Mas Said. Oke.